Dewan juri yang mulia, otomatisasi sendiri adalah proses menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin, robot, dan sistem digital. Proses ini sangat umum terjadi di perusahaan manufaktur. Dan mengapa sektor ini penting? Karena perusahaan manufaktur adalah yang paling layak dan paling siap untuk melakukan otomatisasi. Mereka punya modal, punya skala, dan dapat manfaat efisiensi paling besar. Jadi wajar jika kontribusi sosial mereka juga dibedakan dari sektor lain. Artinya, ketika manufaktur melakukan otomatisasi besar-besaran itu bukan karena kebutuhan bertahan hidup, melainkan karena dorongan profitabilitas. Maka wajar jika tanggung jawab sosial mereka juga lebih besar daripada sektor lainnya. Dan persoalannya bukan dari situ. Indonesia saat ini menghadapi ancaman kekurangan 19 juta tenaga kerja terampil pada tahun 2030 menurut laporan World Bank dan Kementerian Ketenagakerjaan. Ini artinya kita akan memiliki jutaan lowongan kerja yang tak bisa terisi karena tidak sesuai kompetensi. Tapi ironisnya, di sisi lain justru makin banyak perusahaan yang menggantikan manusia dengan mesin, memperkecil kesempatan kerja yang ada. Jadi apa yang kita hadapi hari ini bukan hanya soal efisiensi perusahaan. Ini seperti seseorang yang punya kapal mewah, tapi memilih berenang sendiri, sementara masyarakat dibiarkan tenggelam di arus perubahan. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 titik perdebatan utama dalam mosi ini, yakni bagaimana negara menjalankan amanah konstitusi dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana menafsirkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Maka jika manufaktur adalah sektor strategis, maka negara tidak boleh bersikap netral terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh otomatisasi tersebut. Yang ketiga, soal arah kebijakan ke depan. Apakah kita akan terus mempertahankan sistem pajak yang seragam tanpa mempertimbangkan dampak sosial masing-masing sektor, atau justru kita mulai mendorong mekanisme perpajakan diferensial? Pada perdebatan kali ini, kami dari tim Pros membawakan 3 poin argumentasi utama yang memperkuat sikap persetujuan kami terhadap mosi ini. Pertama, kami meyakini bahwa otomatisasi di sektor manufaktur tidak bisa dilakukan sama seperti sektor lain. Perusahaan manufaktur adalah pelaku industri yang memiliki skala besar. Dalam praktiknya, otomatisasi besar-besaran telah menggantikan ribuan pekerjaan manusia. Maka mereka patut dikenakan kebijakan yang dibedakan, karena dampak sosial dari keputusan bisnis mereka jauh lebih besar dibandingkan sektor lain. Yang kedua, kami tidak sedang mengusulkan agar perusahaan manufaktur otomatis dikenakan pajak tertinggi secara mutlak. Namun kami ingin tingkat pajaknya proporsional terhadap dampak sosial dan kapasitas ekonomi. Izin mengulangi kapasitas ekonominya. Kami menyadari jika tarif pajak ditetapkan terlalu tinggi, hal itu justru kontraproduktif karena akan menghambat arus investasi asing dan menurunkan daya saing industri dalam negeri. Maka dari itu, kebijakannya harus bersifat selektif, bukan represif. Ketiga, kami melihat bahwa diferensiasi pajak adalah strategi fiskal yang adil dan solutif. Oleh karena itu, kami mengamini pajak yang dibedakan secara proporsional agar negara memiliki sumber fiskal yang tepat sasaran tanpa menutup ruang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Persetujuan kami dalam mosi ini tidak berdiri sendiri, melainkan juga diperkuat oleh kerangka hukum dan konstitusi negara. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah negara telah hadir secara aktif untuk menjaga hak atas pekerjaan ini, terutama di tengah gelombang otomatisasi yang menggeser manusia ke peran produksinya? Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sektor manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja massal, maka termasuk dalam hal tersebut. Jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa mencederai semangat sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, ketika negara tidak membedakan perlakuan terhadap perusahaan yang mengambil keuntungan besar dari otomatisasi, maka sejatinya negara sedang mengabaikan mandat konstitusional sendiri. Negara harus hadir sebagai penyeimbang, memastikan bahwa kemajuan industri tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Maka dari aspek yuridis, pembedaan pajak terhadap perusahaan manufaktur yang menggantikan mayoritas tenaga kerja manusia adalah langkah konstitusional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat bagaimana kebijakan ini berdampak langsung terhadap realitas sosial, terutama bagi para pekerja dan komunitas terdampak, di mana relevansi dimensi sosiologis menjadi sangat penting untuk kita soroti. Dewan juri yang mulia, otomatisasi memang menjanjikan efisiensi produksi, tapi di balik laju mesin dan kecanggihan robot industri, ada wajah-wajah manusia yang kehilangan penghidupan. Inilah dimensi sosial tidak bisa kita abaikan ketika kita berbicara tentang transformasi industri. Bayangkan seorang buruh pabrik tekstil di Pekalongan atau operator mesin di kawasan industri Batang yang selama bertahun-tahun mengandalkan kerangka manual untuk menghidupi keluarganya. Namun seiring investasi manufaktur masuk, seperti proyeksi mobil listrik BYD dan kawasan industri strategis lainnya, proses produksi ini semakin dikendalikan oleh mesin. Tenaga kerja manusia digantikan tanpa persiapan, tanpa
tidak hanya sebagai wacana, tapi sebagai